Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sudah lama saya tidak membahas Wahhab Boys. Keenakan ya, mereka itu melenggang saja sekarang karena memang yang sedang kisruh dan ricuh itu di dalam internal Aswaja, yang mana memang Aswaja ini sudah terlalu besar, mengakomodir semua kalangan yang sekarang ini sedang bersih-bersih. Nanti kita akan bahas itu insya Allah. Nah, kemudian lewat di beranda saya itu video tentang Firanda ini, yaitu tentang bermadhab, yang mana kita ketahui semua bahwa posisinya Firanda, ini yang saya ketahui ya, posisinya Firanda itu dia tidak bermadhab, tetapi dia juga tidak menyalahkan bermadhab. Nah, yang menjadi persoalan tatkala si Firanda ini mengomentari orang-orang yang bermadhab dan fatwa-fatwa yang ada pada orang-orang yang bermadhab. Posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadhab itu wajib. Itu bisa kita dapati di dalam beberapa kitab, baik di dalam kitab Tauhid atau di dalam kitab fikih atau di dalam kitab usul fikih. Itu ada di semua madhab. Saya sebutkan semua madhab itu maksudnya madhab yang 4 begitu. Nah, tidak elok akhirnya tatkala Firanda ini berbicara tentang suatu kelompok tertentu yang mana mereka itu memiliki metodologi yang ajeg, kemudian dikritisi dengan pola pikir tanpa metodologi. Kita akan saksikan saja dan akan kita bahas sedikit-sedikit di tengah perjalanan supaya kita mendapatkan hal yang lebih utuh di dalam pembahasan ini. Caranya kamu merubah madhabmu tatkala itu karena darurat. Dia benar, ini difatwakan. Sampai ada niat, aku berniat untuk merubah madhabku dari madhab Syafi'i kepada madhab Maliki sementara. Kalau sholat waladhdallin dia nggak bilang amin ya. Waladhdallin diam aja nggak bilang apa? Amin. Ada teman yang sholat sama mereka bilang amin, dilihat sama mereka. Lain sendiri. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang memaksakan harus bermadhab, harus bermadhab, harus bermadhab. Tatkala dia bicara tentang musik, madhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh madhab mengharamkan musik. Contohnya, kalau ada sebagian yang bermadhab Syafi'i atau bermadhab Maliki mengatakan boleh minta kepada penghuni kubur, maka kita harus bantah. Karena tidak ada Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan demikian, enggak ada. Itu muncul belakangan. Kebetulan yang memiliki pemahaman sesat tersebut secara fikih dia bermadhab Syafi'i. Mendengar keluh kesah orang-orang yang haji dan umrah tatkala di Madinah. Mereka datang, Ustaz, kita ini bermadhab Syafi'i, Ustaz. Terus repotnya, Ustaz, kalau kita tawaf kita pasti nyentuh wanita yang bukan mahram kita. Dan dalam madhab Syafi'i menyentuh wanita batal hukumnya. Wah, repot, Ustaz, kalau kita tawaf orang lagi rame, batal lagi, gimana cara tawaf? Padahal kalau batal wudu, tawaf tidak sah menurut empat madhab. Sebentar ya, saya kasih konteks dulu. Ini yang sudah saya lihat, yang lainnya belum saya lihat. Jadi ini adalah permasalahan intiqalul madhab, berpindah madhab. Nah, saya mau kasih konteks dulu seperti ini, bahwa tidak semua orang yang beragama Islam itu memiliki kewenangan untuk berbicara. Makanya kenapa di dalam kultur Nahdlatul Ulama, kita sebutkan saja begitu, kalau kita ini mau berpendapat mengenai suatu hukum, kita ini harus mengambil dari perkataan orang-orang terdahulu, yang mana orang terdahulu di sini adalah ulama yang mu'tabaroh. Dimaksud mu'tabaroh di sini adalah yang dihitung. Jadi ulama pun nanti tidak semua bisa diambil pendapatnya. Nah, keadaan ulama mu'tabaroh ini siapa? Itu para ulama juga sudah banyak sekali membahasnya. Jadi kita ini misalkan ya memiliki kitab yang namanya itu Fawaidul Makkiyah. Fawaidul Makkiyah itu adalah suatu kitab untuk memahami bagaimana tata cara bermadhab Syafi'i. Itu ada. Yang mana saya tahu Firanda ini tidak pernah menyentuh kitab itu. Nggak bakalan ada lah, karena orang-orang Salafi Wahabi itu kan sentuhannya apa ya, Quran hadis tuh, paling pendapat-pendapat pendeta mereka juga ya, saya katakan demikian lah, karena tidak layak disebut ulama itu. Nah, apa-apa yang
dikatakan oleh Firanda itu kebanyakan adalah pendapat pribadinya. Ini sudah keluar dari adab berfatwa. Kenapa? Karena Firanda itu bukan orang yang memiliki kapabilitas untuk berfatwa. Di dalam kultur Nahdlatul Ulama, kita ini kalau ditanya tentang suatu permasalahan dan sekiranya ini adalah permasalahan klasik, jadi bukan permasalahan yang baru muncul kemudian, maka kita tidak boleh berkata-kata kecuali kita mengambil sumber yang otoritatif. Bukan hanya langsung kepada Quran dan hadis, bukan. Karena Quran hadis ini sudah dipahami oleh para ulama, maka kita memiliki sanad. Itulah yang disebut sanad tuh. Kita ngambil perkataan ulama yang muktabaroh, kemudian kita berikan jawaban itu kepada orang yang bertanya. Apabila pertanyaannya ini dia pertanyaan yang baru sama sekali, belum pernah ditanyakan, maka boleh seseorang itu apabila menguasai fan-fan ilmu untuk berkata langsung, menjawab langsung. Tetapi itu hanya boleh dilakukan secara individu, jadi tidak boleh dijadikan fatwa umum. Apabila ingin menjadikan fatwa umum, maka harus mengadakan yang namanya bahsul masail. Di situ harus dipanggil orang-orang yang berkompetensi di dalam hal tersebut. Misalkan kemarin seperti saun horeg, itu tidak serta-merta mengatakan saun horeg haram, tidak. Itu nanti memanggil dulu misalkan dokter THT ya, kesehatan telinga, sampai profesornya itu yang diambil. Kalau skalanya itu nasional. Kemudian orang-orang yang memang suka menghadiri saun horeg atau yang memang tahu betul bagaimana saun horeg itu di dalam prakteknya di lapangannya. Nah kemudian ini diadakan hearing, diadakan pertanyaan supaya para bahis ini mengetahui bagaimana duduk persoalannya. Setelah itu baru melihat perkataan-perkataan para ulama yang sekiranya memang tepat kepada perkara-perkara yang didapati di lapangan. Itu kehati-hatian di dalam berfatwa. Itulah ya cirinya ahlu sunnah. Kalau si Firanda ini dia seolah-olah sudah menjadi mufti. Kalau memang dia benar-benar mufti tidak masalah, tetapi yang bersangkutan ini bahasa Arab tidak menguasai. Kalau kata orang awam dia itu menguasai bahasa Arab karena misalkan lama di Madinah. Bukan itu patokannya menguasai bahasa Arab itu. Itu kamu itu harus menguasai banyak sekali lah. Ada 14 fan ilmu. Bahasa Arab saja begitu. Dia tidak menguasai itu, Firanda itu. Usul fikih tidak menguasai. Ijma'nya tidak menguasai dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang mana akhirnya yang kasihan orang-orang yang mengikutinya. Ini dalam konteks ini bisa murtad semasjid loh ya, bisa murtad sekelompoknya ini yang hadir di sini karena menertawakan fatwa ulama yang muktabaroh. Akan kita lihat. Jadi pertanyaannya ini apakah boleh berpindah madhab? Ini pertanyaannya dan ini yang dibahas oleh si Firanda di sini. Saya itu sangat menyayangkan sekali ya atas kejadian ini. Mereka bingung. Sampai akhirnya ada yang memberi caranya kamu merubah madhabmu tatkala itu karena darurat. Iya benar, ini difatwakan. Tuh, ketawa. Sampai ada niat. Aku berniat untuk merubah madhabku. Sebentar, coba dengar lagi tuh. Wudu tawaf tidak sah menurut empat madhab. Mereka bingung. Sampai akhirnya ada yang memberi caranya kamu merubah madhabmu tatkala itu karena darurat. Iya benar, ini difatwakan. Sampai ada niat. Aku berniat untuk merubah madhabku dari madhab Syafi'i kepada madhab Maliki sementara. Kami diniatkan. Sehingga ada yang mengatakan caranya kamu wudunya sudah wudu model Maliki, jangan wudu Syafi'i. Wudu Syafi'i kan cuma orang-orang tertawa ini. Wudu Maliki harus dirubah. Kenapa? Supaya pembatal wudunya juga pembatal wudu Maliki. Nah, menurut Imam Malik menyentuh wanita itu tidak membatalkan apa? Wudu. Nah, kamu jangan wudu dengan madhab Syafi'i. Wudulah dengan madhab apa? Maliki. Sampai timbul fatwa seperti ini. Apakah Imam Syafi'i pernah mengajarkan kalau kamu kepepet rubah madhabmu? Tidak ada juga. Oke. Apakah Imam Syafi'i pernah mengajarkan kalau kamu itu kepepet pindah madhab? Enggak. Itu kata siapa? Enggak. Ya. Wong dia itu bukan Syafi'iyah kok. Dia itu Syafi'iyah, bukan Maliki juga, bukan Hambali juga, bukan Hanafi juga, bukan. Ya. Tapi kok kayak tahu betul begitu mengenai perkara-perkara bermadhab. Ini saya kasih penjelasan saja dulu ya. Penjelasan-penjelasannya bisa Anda dapatkan di dalam Nahiyatul Zen dan juga di dalam Jawharatul Tauhid bab bermadhab. Bermadhab itu sudah difatwakan oleh para ulama, bukan hanya ulama Syafi'i, tapi semua ulama yang bermadhab itu wajib. Jadi bermadhab itu hukumnya wajib.
Nanti kalau kamu mengatakan Rasulullah madhabnya apa, itu adalah pertanyaan paling bodoh yang pernah ada. Pertanyaan yang keluar dari orang-orang yang memang tidak bergaul dengan ilmu. Jadi ya, buka kitab-kitabnya para ulama, maka engkau akan mendapatkan fatwa bahwa bermadhab itu hukumnya wajib. Di sana juga ada dalilnya. Dalilnya itu yang paling kuat adalah fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu adalah dalil yang paling kuat. Di situ harus ada dua kelompok. Yang satu itu mufti, yang satu itu mustafti. Setelah itu maka akan keluar mufti itu yang memberikan jawaban, mustafti itu yang bertanya. Itu harus ada kedua kelompok ini. Makanya ada syarat-syaratnya. Mufti itu bagaimana, mustafti itu bagaimana. Nah, setelah ini dikeluarkan syarat-syaratnya, ini ada di dalam kitab usul fikih. Kemudian para ulama itu mengeluarkan fatwa bahwa bermadhab itu wajib. Bagi siapa? Bagi mustafti. Bagi yang tidak memiliki kapasitas untuk berfatwa. Nah, klaim bahwa bermadhab ini hukumnya wajib, itu dalilnya sudah ijma. Sekarang si Firanda ini ya, yang bodohnya keterlaluan, kalau mau menggugurkan pernyataan ini bahwa bermadhab itu wajib, seharusnya si Firanda itu bukan mengatakan bermadhab tidak wajib, bukan. Karena Rasulullah itu tidak ada misalkan mengatakan untuk bermadhab, yang gak bakalan ditemukan kalau bahasa wajib kamu bermadhab, lah madhabnya belum ada, kemudian bahasa madhab pun datang kemudian. Tetapi landasan-landasan hukumnya itu bisa kita dapati di dalam Quran dan hadis. Nah, kalau si Firanda ini mau mengatakan bahwa bermadhab ini tidak wajib, maka dia itu harus bisa membuktikan bahwa ijma itu tidak terjadi. Itu yang harus dia buktikan. Dan dia tidak akan bisa membuktikan. Coba lihat para ulama, sekali lagi, yang mu'tabaroh, itu semuanya pasti ada madhabnya. Pasti ada madhabnya. Sebutkan satu ulama saja setelah kurun madhahib arba'ah ini, dalam pengertian setelah Imam Ahmad bin Hambal, ke bawahnya itu siapa yang tidak bermadhab? Ulama yang mu'tabaroh. Tidak ada, tidak akan ditemukan. Itu berarti ijma. Ijma'nya itu ijma fi'li, ijma yang berupa perbuatan. Nah, ijma yang berupa perbuatan ini dilihat oleh para ulama setelahnya. Makanya pada kurun misalkan pada kurun 800 ya, abad ke-9 Hijriah misalkan, di dalam kitab Jawharatut Tauhid itu sudah disebutkan akan wajibnya bermadhab. Nah, sehingga ya, kamu orang yang bukan alim ulama, kalau tidak mengikuti ulama tersebut, maka kamu itu sudah mendakwakan diri sebagai mujtahid, kamu sudah mendakwakan diri sebagai mufti. Kalau kamu memang keadaannya benar-benar mufti, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau kamu bukan mufti, maka kamu berdosa. Nah, yang masalah di sini, kemudian nanti di dalam permasalahan bermadhab, ada yang namanya intiqalul madhab. Dan intiqalul madhab ini baru bisa difaham oleh orang yang sedari awal itu bermadhab. Tidak akan bisa difahami oleh orang yang sedari awal dia itu terlalu bebal dan terlalu bodoh untuk bermadhab. Seperti si Firanda ini, dia tidak akan paham. Nah, orang yang tidak bermadhab bagaimana bisa tahu intiqalul madhab? Jika saya sudah menerima keadaan bahwa diri saya adalah bermadhab Syafi'i, dan itu harus diniatkan, karena tanpa itu berarti saya beribadah tanpa metodologi, maka tidak akan ada rukun dan syarat yang ajak, yang konsisten dan koheren dari usul fikihnya, itu tidak akan ada. Jadi akhirnya nanti beribadah dengan hawa nafsu. Nah, maka pilihan satu-satunya adalah bermadhab supaya melepaskan diri dari hawa nafsu tatkala melaksanakan amal-amal tertentu. Setelah itu, di dalam permasalahan-permasalahan tertentu ada yang diri saya sendiri akan kesulitan untuk melaksanakannya. Contohnya misalkan seperti yang dicontohkan oleh si Firanda di sini, yaitu kalau tawaf bersentuhan kulit dengan perempuan. Kan kalau madhab Syafi'i yang asoh, yang mu'tamad, itu bersentuhan kulit baik sengaja atau tidak itu batal keduanya. Jadi yang menyentuhnya batal, yang disentuhnya pun batal. Nah, karena keadaan sulit ini dalam keadaan ikhtilat dengan lawan jenis tatkala tawaf, maka kalau saya tidak pindah madhab dalam pengertian jika tidak mengambil pendapat yang tidak membatalkan, maka tawaf nggak bakalan selesai-selesai. Nah,
Dalam keadaan seperti itulah maka ada kemudahan untuk intiqalul madhab. Intiqalul madhab ini itu sudah perkataan semua orang yang bermadhab, bukan Syafi'i saja. Itu boleh dalam keadaan-keadaan tertentu. Malah tidak disyaratkan dalam keadaan tertentu. Kapanpun kamu mau pindah madhab itu boleh. Karena satu mujtahid dari mujtahid yang lain itu tidak lebih utama diikuti oleh muqallid, begitu. Tidak lebih utama dalam pengertian bisa memilih mana saja. Namanya juga muqallid. Mereka tidak memiliki ilmu untuk mentahkik mana yang lebih kuat daripada 4 madhab ini. Nah, kemudian fatwa itu ditertawakan oleh kebodohannya Firanda dan murid-muridnya di sini, menertawakan fatwa ulama. Ulama itu warathatul anbiya loh ya. Mereka itu tidak mengatakan perkara kecuali mereka itu sudah ijtihad dulu menurut kapasitas mereka. Kalau tidak ijtihad, meneruskan perkataan orang-orang sebelum mereka. Ini ditertawakan. Ini adalah menertawakan para pewaris Nabi. Ini bermasalah. Jadi kalau kata Ibnu Hajar al-Haytami, hal seperti ini bisa mengeluarkan dari agama. Dan kalau seorang ustadz diikuti malah menjadikan kamu ada kemungkinan keluar dari agama, ini sudah fitnah luar biasa besar. Ya, jadi berhati-hatilah di akhir zaman ini ya. Susah kita ngomongnya itu. Dukdak kalau kata orang Sunda itu. Kesana kemari, maju kena, mundur kena. Masuk ke sana banyak salahnya. Masuk ke sini banyak salahnya. Kamu harus belajar betul-betul supaya keluar dari fitnah akhir zaman ini. Nah inilah Firanda. Jadi bagaimana dia itu bisa memahami pola pikirnya atau metodologinya orang bermadhab tatkala dia sendiri tidak bermadhab. Jadi saya katakan kalau kamu bermadhab Syafi'i dan kamu yakini kebenarannya, harus kamu konsekuensi, komitmen dengan madhab tersebut. Terus bagaimana Ustaz? Ya sudah, kamu kalau umrah tahan, jangan sampai kesentuh. Tutup tanganmu dengan kain ihrammu. Madhab Syafi'i nyentuh istri batal. Jangan pegang-pegang istrimu kalau tawaf. Ini konsekuensi seperti itu. Kalau istrimu pegang kain, jangan pegang apa secara langsung. Kalau batal ya wudu di situ. Ini kalau mau komitmen dengan madhab Syafi'i dalam masalah tawaf, bahwasanya menentu wanita batalkan wudu. Tapi kalau Oke, itu Firanda mendapatkan pendapat itu dari siapa? Lah dia tidak bermadhab kok. Tiba-tiba mengatakan kalau kamu itu Syafi'i, sudah kamu itu harus Syafi'i sampai mati begitu. Siapa yang mengatakan demikian? Kita saja yang bermadhab tidak mengatakan demikian. Ya, di dalam kitab Jawharut Tauhid misalkan mengenai bab bermadhab, itu yang tidak boleh adalah talfiq. Talfiq itu yang tidak boleh bukan talfiq berbeda madhab. Yang tidak boleh itu ikhraju qaulin thalithin, mengeluarkan perkataan yang ketiga dalam pengertian mencampurkan madhab, sehingga dalam satu set ibadah itu tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Misalkan di dalam menikah ya, tidak perlu ada mahar, tidak perlu ada wali, tidak perlu ada saksi. Nanti misalkan yang mengatakan tidak perlu ada wali, misalkan siapa? Hanafi. Yang mengatakan tidak perlu ada saksi itu siapa? Zohiri. Yang mengatakan tidak perlu ada mahar siapa? Syafi'i. Tapi kalau yang mengatakan tidak perlu ada ini dalam pengertian sebagai rukun begitu ya. Kalau disatukan tiga-tiganya, mahar nggak perlu, saksi nggak perlu, wali nggak perlu. Siapa yang mengatakan ini? Tidak ada satupun begitu. Tidak ada satupun yang mengatakan. Nah ini permasalahan. Itu namanya talfik yang tidak boleh, yang diharamkan. Ikhraj qaulin thalith. Kalau berpindah madhab itu namanya bukan talfik, Firanda. Kemudian kamu itu tidak bermadhab, mengatakan kalau menurut saya, coba ini perkataan siapa? Dari mana? Mana sanadnya? Siapa ulama yang mengatakan seperti itu sebelum kamu, hai Firanda? Siapa? Gak bakalan ada. Begitu. Kalau ada, silahkan dikeluarkan. Siapa? Dan kalaupun memang ada, itu bukan posisinya jumhur, bukan posisi yang mu'tamad. Ya. Nah terus itu kamu masukin aja ke kain ihram. Siapa yang mengatakan seperti itu? Itu siapa? Ayo wae. Saya jelaskan, kalau menurut saya lebih menguatkan pendapat gurunya Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, bahwasanya menyentuh istri atau menyentuh wanita tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Oke, sebentar. Kalau mau komitmen dengan mazhab Syafi'i dalam masalah tawaf, bahwasanya menyentuh wanita membatalkan wudu. Tapi kalau saya jelaskan, menurut saya lebih menguatkan pendapat gurunya Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, bahwasanya menyentuh istri atau menyentuh wanita tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Oke. Kalau saya menguatkan pendapat, lah kamu itu siapa ya? Kita ini tidak bisa menguatkan pendapat madzhab, tidak bisa. mau menguatkan pendapat madzhab, bagaimana? Dalam hal ini saya menguatkan pendapat Imam Malik, dalam hal ini saya menguatkan pendapat Imam Syafi'i. Lah kamu sendiri siapa?
Ya, hanya karena kamu itu banyak pengikutnya, hanya karena kamu itu banyak yang mendengarkan, tidak berarti kamu itu seorang yang alim, Firandoy. Nah, kalau misalkan kamu itu ya, saya lucu nih dengan Wahabi itu. Wahabi itu orangnya kan tekstualis. Mereka mengatakan Allah ada di aras karena Al-Quran mengatakan demikian. Padahal Al-Quran kan tidak mengatakan demikian. Al-Quran mengatakannya Ar-Rahman wal arsy istawa. Kemudian Allah memiliki tangan karena Allah mengatakan demikian ya Allah fawqa aydihim. Tetapi ya di dalam masalah membatalkan wudu ini si Firanda nih, ini orang yang tidak memiliki metodologi dalam berpikir ya, tidak memiliki keajegan. Tatkala mengatakan atau berpendapat mengenai bersentuhan wudu, yang diambil kok pendapat Imam Malik. Padahal Imam Malik di situ mentakwil lamastumun nisa itu, bersentuhan kulit itu ditakwil dengan berjima. Yang mana akolnya di situ mungkin ada mukodimahnya, apa? Ada syahwat. Ya. Syafi'iyah itu mengambil itu secara zahir karena tidak ada qarinah yang bisa memalingkan lafad lamastumun nisa kepada majaz. Tidak ada lafad yang bisa memalingkan itu. Itu posisinya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i di sini sangat zahir sekali, sangat tekstualis sendiri. Tetapi Firanda karena memang dia itu tidak memiliki pola pikir yang ajeg, tidak memiliki pola pikir yang benar, kok malah mengambil pendapatnya Imam Malik. Which is sebetulnya tidak apa-apa kalau memang kamu itu bermadhab. Kamu mau bermadhab Maliki kayak ya silahkan, kamu mau bermadhab Syafi'i ya silahkan. Tapi kalau orang ini sudah dia itu menimbang-nimbang pendapat, apalagi pendapat mujtahid dengan pikirannya sendiri, itu sudah menimbang-nimbang dengan hawa nafsu. Apa murajihnya Firanda ini sampai menguatkan pendapatnya Imam Malik dalam hal itu? Apa murajihnya? Ya, di sisi kita nih orang yang bermadhab sama saja. Posisi itu misalkan tidak batal, posisi itu batal apabila bersahwat, atau batal secara mutlak. Ini kan ada tiga-tiganya nih. Ini yang satu pendapat Imam Malik, yang satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, yang satu pendapat Imam Hanafi. Metodologinya ketiganya berbeda. Bagi kita orang yang awam yang tidak mempunyai usul fikih di dalam kepala kita, kapanpun dipinta keluar kita tidak punya itu, dan kita tidak punya alat-alat ijtihad, sama kepada Imam Malik ya kita ikut, kepada Imam Syafi'i kita juga ikut, kepada Imam Hanafi kita juga ikut, dalam pengertian lawong sama-sama ngikut orang begitu. Nggak perlu kita itu mentarjih, menguatkan mana yang satu lebih kuat daripada yang lain. Itu kalau mau mentarjih antar madhab, itu ulama madhabnya itu sendiri. Makanya tidak pernah ditemukan ada ulama yang terlalu bodoh untuk mentarjih pendapat madhahib, tidak ada. Karena untuk mentarjih pendapat madhahib berarti kamu itu harus a'la minal madhahib. Kamu harus lebih tinggi daripada madhab-madhab itu. Karena kamu berlaku dan bertindak sebagai juri. Dari keempat madhab ini, coba ini ada tiga misalkan ya pendapat. Dari empat madhab ini ada tiga pendapat yang distinct, tiga pendapat yang berbeda dalam menyentuh kulit, dalam bersentuhan kulit. Yang satu mengatakan batal secara mutlak, itu dari Syafi'i. Yang kedua mengatakan tidak batal secara mutlak, Hanafi. Yang ketiga mengatakan batal dengan qayyid apabila ada syahwat. Mana di antara tiga pendapat ini yang paling kuat? Kamu kan harus lebih pintar daripada tiga orang ini. Kalau mau menjadi juri, lah mereka aja nggak selesai kok ngobrolin itu. Itu tetap dalam perkara furu'iyah, tetap dalam perkara zonniyat. Lah tiba-tiba datang anak kemarin sore namanya Firanda. Bahasa Arabnya juga acak-acakan. Kalau pinter ngomong, iya mungkin karena dia lama itu di Arab. Ya sama kayak onta juga kan lama di Arab tuh. Pola pikirnya bukan pola pikir fakih. Tiba-tiba menyebutkan yang ini lebih kuat daripada yang lain. Sama dengan Muhammadiyah juga di dalam putusan tarjihnya. Tidak ada sebetulnya dan tidak boleh dilakukan seperti itu. Yang ada itu nanti tarjih di dalam madhab seperti Syafi'i. Madhab Syafi'i itu banyak perbedaan pendapatnya di sana. Padahal sama-sama Syafi'i. Nah karena Imam Syafi'i ini memiliki usul, maka ada orang yang cukup jenius untuk berpikir secara konsisten di dalam usul fikihnya Imam Syafi'i. Seperti siapa? Seperti Imam Nawawi misalkan. Maka beliau itu mengumpulkan pendapat-pendapat yang berbeda dari ashabnya Syafi'i, atau dari murid-muridnya Imam Syafi'i, atau dari cucu muridnya Imam Syafi'i. Itu dikumpulkan pendapat-pendapatnya, kemudian ditarjih. Kenapa beliau bisa mentarjih? Karena beliau menguasai usul dengan sangat kuat.
usul Syafi'i dikuasai dengan amat sangat kuat, dan ilmu-ilmu pendukung untuk ijtihad juga Imam Nawawi itu memiliki. Makanya beliau itu diakui oleh ulama-ulama setelahnya bahwa sekelas Imam Nawawi ini dia sah untuk menyatakan mana pendapat yang paling sesuai dengan pola pikirnya Imam Syafi'i. Begitu. Lah sekarang Firanda ini tatkala menertawakan perkataan para ulama seperti ini, apa landasan dia itu? Ya, bermadhab saja tidak orang ini. Faham usul fikih saja tidak. Ini mengerikan sebetulnya. Buat orang-orang awam akan melihat seperti ini. Oh, ini kan perbedaan pendapat. Enggak. Ya, Islam itu tidak seperti itu. Islam itu sangat menghargai ekspertis. Islam itu sangat menghargai kepakaran seseorang di dalam bidangnya, terutama di dalam bidang agama. Ya, tapi saya tidak bisa paksa mereka, saya cuma jelaskan. Tapi pernyataan boleh rubah mazhab ini ini jadi tanda tanya. Memang Imam Syafi'i tidak pernah mengharuskan dia harus bermadzhab seperti dia. Kenapa? Kalau kita mengatakan seorang kalau sudah mazhab Syafi'i enggak boleh keluar, ini melazimkan Imam Syafi'i maksum. Berarti semua kebenaran berada pada satu mazhab saja. Dan ini melazimkan Imam Syafi'i nabi yang lain. Lah kamu kan yang mengatakan itu tadi, yang mengatakan kalau sudah bermadhab jangan keluar, kan kamu Firanda itu yang mengatakan. Enggak ada yang pernah mengatakan seperti itu. Makanya ya karena mujtahid itu banyak, kita muqallid, kita bisa taklid kemana aja. Yang nggak boleh itu ikhraj qaul tsalits. Lah kamu kontradiksi dengan perkataan kamu sendiri. Seperti kedudukannya seperti Rasulullah SAW. Baru saya mau berpendapat harus bermadzhab Hanafi, nggak boleh keluar-keluar, maka seakan-akan Imam Abu Hanifah maksum. Kelazimannya demikian. Loh, kenapa saya nggak boleh keluar di mazhab Abu Hanifah? Kalau keluar kamu sesat, berarti Abu Hanifah tidak boleh diselisih, berarti dia maksum. Sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak pernah ya dinyatakan oleh para imam. Mereka sih tidak pernah mengajak orang untuk bermadzhab dengan mazhab dia. Mereka hanya mengajarkan sebagai guru dan banyak yang mengikuti. Tidak pernah mereka mengajarkan untuk taklid kepada mereka. Nah itu memang konsekuensinya. Jadi merekanya tidak pernah mengajarkan untuk mentaklid kepada mereka. Kenapa? Karena mujtahid itu banyak. Dan seharusnya ya idealnya masing-masing kita itu mujtahid. Itu idealnya. Tetapi tidak akan pernah bisa. Ya memang kenyataannya kan tidak bisa. Makanya sebagian itu muqallid, sebagiannya itu muqallad, sebagiannya itu mufti, sebagiannya itu mustafti. Makanya kenapa kita itu boleh berpindah madhab. Makanya kenapa tadi ada intiqalul madhab. Lah kamu Firanda bilang kalau sudah bermadhab Syafi'i kamu harus konsisten terus di Syafi'i. Tapi di perkataan kemudian, masa kita itu Syafi'i tidak boleh keluar, masa Hanafi tidak boleh keluar? Ya posisi kamu itu di mana? Kepala kamu itu udah kebolak-balik itu. Ya itu kayaknya otak kanan sama otak kirinya bercampur tuh jadi otak tengah doang. Kasihan sekali orang-orang seperti ini. Ya ini mudah-mudahan bisa dipahami lah ya, sedikit banyak oleh orang-orang yang wahabois juga tuh kalau nonton video saya, mudah-mudahan bisa dipahami lah sedikit banyak ya. Orang seperti Firanda ini fitnah bagi akhir zaman, fitnah bagi orang-orang bodoh ya, bagi orang-orang bodoh yang cukup bodoh untuk mengikuti Salafi Wahabi ya. Demikianlah, mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Mungkin ini akan agak ada beberapa episode ya, kita lanjutkan nanti karena banyak yang harus saya lanjutkan dari video-video saya sebelumnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.